Selamat pagi Bu Guru, nama saya Rama Kusuma. Di mata pelajaran IPS ini saya akan menjelaskan presentasi bertema perdagangan internasional. Dalam kelompok saya beranggotakan saya sendiri Rama Kusuma, Stanley Alexander, Irvin Evander Lim, Stephen D. Winata, dan juga Kevas Tigdio Dharma. Saya Rama Kusuma dari kelas 9C. Saya ingin menjawab pertama, yakni jelaskan 3 masalah yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional dari pendapat saya maupun cara mengatasinya. Masalah pertama yakni ekspor Indonesia ini masih sangat rumit ya prosedurnya, dan menyebabkan prosedur ekspor dari Indonesia sedikit lambat. Menurut saya memang agak lambat, dan mungkin pemerintah bisa mengatur lah prosedur ekspor dari Indonesia agar bisa lebih cepat. Jadi orang juga makin suka ya ekspor barang sendiri dari Indonesia ke luar negeri. Dan masalah yang kedua adalah barang yang diekspor. Barang yang diekspor dari Indonesia ini kualitasnya agak lebih rendah dari negara-negara pengekspor ya. Emang barang ekspor kita emang lebih jelek, tidak lebih jelek lah, maksudnya sedikit lebih rendah lah tingkat ini ya. Maupun dari segi pembuatan juga kadang ada masalah, dan hasilnya juga semoga ya produsen juga memperbaiki lah kalau mau mengekspor barangnya dari Indonesia untuk luar negeri. Dan masalah ketiga adalah negara yang diekspor memiliki kuota impor. Jadi kita tidak bisa mengekspor ke negara tersebut dalam skala besar. Jadi kegiatan ekspornya juga terhambat ya, karena mungkin barangnya menumpuk tapi ekspornya harus sedikit-sedikit gitu. Masalah yang keempat adalah kurangnya perjalanan kerjasama antar negara pengimpor. Jadi agak susah ya komunikasinya, mungkin agak susah ke negara pengimpor juga. Jadi sebaiknya pemerintah mengatur gitu, dan mempelajari lagi cara menjalin kerjasama dengan negara pengimpor baik, jadi komunikasinya juga lancar gitu. Selamat pagi, saya Stanley Alexander. Saya akan menjawab soal nomor 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional? Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Jadi hasil produksi setiap negara itu berbeda-beda. Ya, faktor yang kedua adalah perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya alam membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya tidak memadai, barang atau jasa yang dihasilkan juga tidak memadai. Faktor yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi negara yang memiliki iptek yang lebih maju akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih bagus. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, jadi barang yang dihasilkan juga berbeda-beda tergantung budaya negara tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan lainnya, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan selera. Menurutku, faktor yang paling mendukung agar Indonesia melakukan perdagangan internasional adalah faktor sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang tidak memadai, itu mengharuskan Indonesia melakukan perdagangan internasional. Dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi barang dan jasa yang akan dihasilkan. Jadi itu akan membuat Indonesia melakukan perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Kevas Tigdio Dharma, kelas 9C nomor absen 28. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan ekonomi. Jelaskan apa saja yang menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi dan apa pengaruhnya terhadap masyarakat. Objek wisata dapat dimanfaatkan untuk usaha karena dapat membuka banyak lapangan kerja dan menjadi peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Industri wisata memiliki peran penting dalam ekonomi karena industri ini menyediakan berbagai lapangan pekerjaan sekaligus menyumbang devisa yang dibutuhkan oleh negara. Lapangan pekerjaan ini misalnya pemandu wisata, penyaji makanan, koki, dan pegawai hotel. Salah satu lokasi pariwisata terbesar di Indonesia yaitu Bali. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sepanjang tahun 2017 mencapai 5,7 juta turis, kebanyakan dari Australia, Cina, Jepang, dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Steven Diwinata dari kelas 9C. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, pelajaran IPS. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan materi mengenai konsep ekonomi kreatif, di mana sumber daya manusia dituntut untuk dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya untuk menunjang kegiatan ekonomi Indonesia. Indonesia itu sendiri memiliki banyak sekali sektor ekonomi kreatif. Jika kalian memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui sektor yang ada, maka sektor apa yang ingin kalian kembangkan? Pilih minimal 3 sektor. Jelaskan hal apa yang ingin kalian lakukan terhadap sektor tersebut, atau rencana ke depan, dan berikan alasan mengapa kalian tertarik dengan sektor tersebut. Nah, sektor pertama itu yaitu layanan komputer dan perantik lunak. Mengapa kami memilih ini? Karena kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan layanan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan pengembangan peranti lunak. Nah, layanan ini kami akan memiliki pemikiran untuk mengembangkan layanan ini tuh lebih tinggi lagi, termasuk bisa membuat program, membuat apapun yang termasuk dalam layanan komputer. Nah, yang kedua itu di sektor arsitektur. Nah, mengapa kami memilih arsitektur? Karena kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan serta menyeluruhnya, baik dari level makro sampai di level mikro. Nah, arsitektur ini kalau kita lihat itu seperti seorang arsitek yang membangun bangunannya, bangunan rumah maupun bangunan hotel, apapun lah itu. Nah, arsitek ini kalau kita lihat di Indonesia itu masih sangat jarang ya, karena menjadi seorang arsitek itu sangat susah. Mulai dari dia harus mengukur semua barang-barang yang dia penuhi. Nah, maka dari itu kiranya melalui sektor ini tuh semua orang bisa menjadi seorang arsitek yang baik. Nah, yang ketiga yaitu video, film, dan fotografi. Nah, mengapa kami memilih hal ini? Karena dikatakan kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Nah, tujuan kami dalam sektor ini tuh semoga semakin banyak lagi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap sektor ini. Karena jika mereka memiliki suatu talenta di dalam ini, maka mereka bisa mengembangkannya dengan baik. Sekian video dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Evi Vandelim dan saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu menurut kalian yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha, modal, atau kreativitas? Berikan pendapatmu. Kalau saya, menurut pendapat saya itu adalah kreativitas. Mengapa? Karena dari kreativitas ini kita bisa mendapatkan modal. Jadi kita ini membuat usaha kecil-kecilan saja dengan kreativitas kita. Nah, mungkin dengan kreativitas kita
kita bisa mendapatkan modal yang lebih dan akan menjalani usaha yang lebih besar lagi. Jadi menurut saya kreativitas itu lebih dibutuhkan daripada modal. Kalau kreativitas itu tidak bisa didapat. Kalau modal bisa dicari dengan kreativitas. Sedangkan kreativitas tidak bisa dicari dengan modal. Jadi pendapat saya itu saja. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kami pelajari dari tugas-tugas yang diberikan ini. Kesimpulan yang pertama adalah masalah-masalah yang menghambat perdagangan internasional di Indonesia masih sangatlah banyak. Karena itu kita perlu bekerja sama untuk memajukan perdagangan internasional di Indonesia. Kesimpulan kedua adalah kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena SDM sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia. Kesimpulan yang ketiga adalah objek wisata merupakan keunggulan terbesar yang dimiliki Indonesia dalam menghasilkan uang dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dapat menghasilkan pekerjaan seperti koki dan pegawai hotel. Kesimpulan keempat adalah kami akan mengembangkan teknologi arsitektur dan perfilman karena itu sangat bagus untuk kehidupan bangsa di masa depan. Selain bermanfaat dalam banyak hal, hal-hal tersebut juga dapat menghasilkan uang. Kesimpulan terakhir yang kami pelajari dari tugas ini adalah hal terpenting dalam membuka usaha adalah kita membutuhkan kreativitas. Karena kreativitas tersebut akan menghasilkan modal usaha itu tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.